sudah syarat dengan kekerasan. Nah ini yang saya kenapa mengulik ini pertama karena sama. Dan hari ini bahkan dampak bullying ini bullying. Atau kemarin tidak ada jamaah-jamaah untuk anak-anak yang itu mungkin tidak. Terus lagi 1, 2. Tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, lingkungan juga bertanggung jawab, negara juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, bagian dari masyarakat, tim penggerak PKK mempunyai program-program yang kaitannya untuk menurunkan angka bullying yang ada di sekolah-sekolahan melalui pada waktu sekolah pertama MPLS, bagaimana supaya mencegah terjadinya kekerasan, kemudian dengan sekolah-sekolah mengadakan sosialisasi supaya angka bullying yang ada di Kota Semarang ini terus menurun karena kalau kita lihat efeknya kan sangat luar biasa ya. Mungkin anak jadi mungkin malas sekolah, mungkin anak mungkin mengurung diri, kecewa, itu kan berakibat yang tidak baik. Sehingga kita sama-sama melalui kegiatan ini salah satu upaya juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk dapat berkegiatan dengan nyaman, saling mengerti, saling perhatian, kemudian tidak lupa juga untuk selalu beribadah. Dengan hal ini tentunya harapan kita semua masjid ada tempat yang layak, karena juga harus yang nyaman. Seperti yang tadi disebutkan, bagaimana supaya tangga itu juga ramah dengan anak, kemudian toilet juga, kemudian tempat wudhu juga harus sama dengan anak, kemudian kegiatan-kegiatan yang diampu di masjid tersebut juga harus ramah anak, mengedukasi anak-anak tentang pembelajaran beragama, kemudian mengedukasi tentang pembelajaran untuk bermasyarakat, bernegara, agar anak-anak itu tumbuh kembang. Karena anak-anak ini nanti yang akan meneruskan negara Indonesia, di mana nanti tahun 2045 adalah masa jaya Indonesia, sehingga SDM-nya atau warga masyarakatnya itu juga harus yang hebat agar Indonesia jadi semakin hebat. Jadi masjid itu kan, anak-anak itu agar supaya nyaman ya, masjid ini perlu komitmen dari para tamu masjid supaya anak-anak ini mau ke masjid. Jadi kita ini tujuan kita untuk menyelenggarakan masjid ramah anak ini agar supaya kita ini mempersiapkan generasi penerus agar cinta masjid dan makmurkan masjid. Itu jadi tujuan kita untuk menyelenggarakan masjid ramah anak. Gitu. Mungkin programnya apa Pak? Mungkin Pak? Nanti untuk indikatornya untuk apa yang harus dilakukan di masjid tadi, ya memang lamir masjid itu harus bisa untuk sarana prasarana yang adakan di masjid itu harus berkaitan dengan tempat wudhu, ya, mungkin juga ada permainan begitu, sehingga anak-anak itu nyaman. Sampai juga pendidikan akhlak, ya, dan akhlak anak-anak ini penting, jadi karena sekolah ini pendidikan akhlak itu kan jadi nanti indikatornya itu supaya masjid itu disiapkan agar supaya anak-anak ini bisa nyaman di masjid, ya, tidak ada diskriminasi yang mungkin ada juga harus banyak yang masih ada para takmir masjid ini menganggap anak-anak ini mengganggu, ya, bersukan, sehingga ada yang memang malah tidak berkenan, ya, adanya anak-anak, ada jamaah yang tidak berkenan adanya anak-anak untuk jamaah di masjid. Ini kita nanti ini untuk gerakan sosialisasi masjid ramahan ini juga supaya anak-anak ini sebagai penerus generasi penerus bangsa yang juga akan mencintai dan memakmurkan masjid. Pelatihan manajemen itu harus dibuka wawasannya dulu, semua pengurus yang terlibat, khususnya yang bagian wirawiri untuk mengendalikan anak itu
supaya mereka itu tidak sekali-kali menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Itu penting. Yang kedua, ya saya kira manajemen atau pengurus lah. Pengurus ini kan ada dua macam. Ada ketakmiran itu kalau di masjid yang besar seperti di Agung, Kauman, Baitur Rahman itu kan di atasnya ada pengurus yayasannya gitu. Jadi kalau itu hanya takmir ya nanti semua ada apa ya semacam orientasi atau refreshing atau apa supaya sama-sama punya pemahaman. Yuk ya jangan sampai kita kehilangan satu generasi gara-gara kita itu merasa ribut, merasa bising dengan kehadiran anak. Jadi ada kutipan dari tokoh bersejarah ya Sultan Al-Fatih itu yang itu sangat dikenal karena menaklukkan Konstantinopel itu kan akan segera hilang satu generasi kalau di masjid-masjid sudah tidak lagi terdengar tawa, canda, dan guruan anak. Saya kira kalau hari ini Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang mengawali, apalagi nanti kemudian segera di follow up, ada deklarasi ya, deklarasi ini tentu dalam rangka membuka public discourse lah atau wacana publik supaya masjid harus diingatkan lagi supaya anak-anak itu merasa nyaman datang ke masjid. Kalau ke masjid ternyata bisa nyaman, mereka tidak lagi rajin ke warnet ya, sehingga mereka berlama-lama kelasan di situ, tapi kan ibadahnya sama sekali tidak ada. Nah tentu ini butuh dukungan fasilitas. Misalnya di masjid ada wifi yang cukup, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan, kontrol situs apa saja yang boleh dibuka oleh anak-anak. Ini kan juga harus ada pengendalinya, dan pengendalinya pasti harus paham IT gitu lah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.